Teruskan TNI dan Polri tetap berada langsung di bawah kendali Presiden untuk mempercepat reaksi. Setelah nama Prabowo Gibran diumumkan sebagai pemenang pemilihan Presiden 2024, proyek-proyek besar yang pernah dijanjikan paslon nomor urut 02 itu menanti untuk segera dilaksanakan. Tentu proyek-proyek ini tidak akan terlaksana jika tanpa adanya dukungan dari dalam dan luar negeri. Namun Prabowo agaknya tak perlu khawatir. Pasalnya sebagai seorang tokoh populer di mata dunia, tentu kemenangan Prabowo disambut baik oleh para pemimpin dunia. Bahkan saat hasil quick count sementara dirilis, mereka sudah berbondong-bondong mengirimkan ucapan selamat, bahkan surat khusus untuk Prabowo. Tentu ini menjadi modal besar yang akan menguntungkan masa kepemimpinan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Misalnya saja, pemerintah Cina yang menyampaikan rasa bangganya pada mantan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Dalam suratnya, Presiden Cina Xi Jinping menyebut hubungan bilateral kedua negara yang sudah terjalin sejak lama. Mereka juga menyatakan siap untuk terus menjalin kerjasama dengan Indonesia. Ketika Presiden Joko Widodo masih menjabat, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. Dengan memanfaatkan kekayaan sumber dayanya, Jokowi juga mendesak Tiongkok untuk menambah modal lagi ke Indonesia yang telah menjadi peserta utama dalam inisiatif Sabuk dan Jalan atau BRI. Beijing juga rela menginvestasikan miliaran dolar untuk mendukung pembangunan infrastruktur besar di Indonesia, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung yang dibuka pada bulan Oktober dan Cirata, proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara yang mulai beroperasi sepenuhnya tahun lalu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony J. Blinken juga menyampaikan ucapan selamatnya pada Prabowo. Blinken juga mengingatkan soal hubungan bilateral kedua negara yang sudah terjalin sejak 75 tahun silam. Mereka juga menyatakan siap menjalin kerjasama setelah Prabowo dilantik Oktober mendatang. Presiden Rusia Vladimir Putin juga ikut memberikan ucapan selamat kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, meski belum ada perhitungan real count final dari Komisi Pemilihan Umum saat itu. Putin mengingatkan Prabowo akan relasi kuat antara Rusia dan Indonesia sejauh ini. Ucapan selamat oleh Putin kepada Prabowo itu disampaikan di situs resmi Kremlin. Nyaris 74 tahun menjalin kerjasama dengan Indonesia, Indonesia menjadi salah satu mitra penting bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik. Beberapa tahun lalu, Indonesia dan Rusia memperpanjang kerjasama pengadaan pesawat tempur jenis Su-35 Sukhoi. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong juga turut menyampaikan ucapan selamatnya melalui surat kepada Prabowo setelah dirinya mengumumkan kemenangan hasil quick count mencapai 99% lebih. Selama ini, kedekatan Singapura dan Indonesia berdampak besar bagi dunia militer. Pasalnya, kedua negaranya punya prinsip yang sama dan saling menguntungkan satu sama lain. Di sektor pariwisata, Singapura menjadi negara terbanyak yang mengunjungi Indonesia di tahun 2022 lalu. Para pelancong yang datang ke Indonesia bahkan mencapai 1,1 juta orang dan berhasil menyumbang 17,4% dari total kedatangan. Di sisi lain, Singapura menjadi investor terbesar di Indonesia sejak 2014. di mana total investasinya mencapai 17,5 miliar US dollar di tahun 2022. Selain para pemimpin dunia, kemenangan Prabowo dan Gibran juga banyak mendapat sorotan media asing. Salah satunya adalah Al Jazeera yang menulis jika Prabowo resmi memenangkan pemilu, mengalahkan dua pesaingnya Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Al Jazeera juga mencantumkan pandangan kontributor mereka, Jessica Washington, yang melaporkan dari Jakarta. Mereka menyebut kemenangan Prabowo adalah sesuatu yang luar biasa setelah 2 kali gagal mencalonkan diri sebagai calon presiden RI. Sementara itu, media asal Turki Anadolu Agency juga merilis laporan serupa. Anadolu membuat artikel yang berjudul Ex-Jenderal Militer Prabowo Subianto resmi akan menjadi presiden selanjutnya. Media Turki juga mencantumkan hasil rekapitulasi suara sah nasional dan luar negeri. Berbeda dengan media Turki, media India NDTV menulis laporan bertajuk Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden baru Indonesia. Media yang berbasis di India itu juga menuliskan jika Prabowo diprediksi menang mutlak di Pilpres ketiga kalinya dan akan mengambil alih kursi kepresidenan pada Oktober mendatang. Sementara itu, media yang berbasis di Prancis, France 24, juga memuat pendapat pakar yang mengkritik kemenangan Prabowo, di mana Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut jika kemenangan Prabowo adalah kekhawatirannya, jika Prabowo bisa menggagalkan reformasi yang sudah dicapai dengan air mata dan darah. Usman juga menilai,
jika kemenangan Prabowo bisa jadi sebagai akhir dari kebebasan yang sudah diperoleh bangsa ini dengan susah payah. Sementara itu, media asing asal Singapura, The Straits Times, melalui artikelnya yang berjudul Prabowo's Experience as Defense Minister, a Boon for Singapore-Indonesia Ties, Experts, memasukkan beberapa pendapat pakar yang menyebut jika kemenangan Prabowo adalah sebuah pertanda baik bagi negara ini. Salah satu visi yang ingin diwujudkan Prabowo adalah kendaraan listrik. Program yang sebelumnya sudah ditangani Jokowi itu nanti akan dilanjutkan oleh Prabowo. Saat memaparkan visi dan misinya, Prabowo menjelaskan akan memperluas konversi BBM kepada gas dan listrik. Pengembangan ekosistem kendaraan listrik semakin gencar dengan cara menyediakan charging station dengan jumlah yang lebih banyak. Prabowo juga yakin kendaraan listrik akan menjadi masa depan bagi bangsa Indonesia lantaran memiliki nikel yang melimpah dan program hilirisasi. Potensi besar nikel sebagai bahan utama pembuatan baterai dinilai Prabowo sebagai angin segar untuk memadukan antara kobalt dan mangan agar produksi baterai lithium-ion untuk digunakan dalam motor ataupun mobil listrik. Sementara itu, Giant Seawall Jakarta yang juga salah satu megaproyek yang menjadi bagian pengembangan pesisir raksasa di kawasan Jakarta milik Jokowi, siap dilanjutkan oleh Prabowo dan Gibran. Proyek raksasa tersebut terdiri dari konstruksi dinding yang akan dibangun di sepanjang pantai, bangunan penampung air, dan juga reklamasi lahan yang rencananya akan selesai sebelum tahun 2040. Pembangunan Giant Seawall di Teluk Jakarta ini menjadi program pembangunan pemerintah Jokowi yang diluncurkan sejak 2014 silam. Awalnya, Giant Seawall bertujuan untuk pengendalian banjir, akan tetapi fungsinya kemudian berkembang ke beberapa sektor untuk pembangunan ekonomi daerah. Walaupun tujuan pembangunannya semakin meluas, namun pembangunan tanggul raksasa ini sendiri tetap berorientasi terhadap pengendalian banjir yang disebabkan lantaran sebagian besar wilayah DKI Jakarta berada di bawah permukaan laut. Pemerintah sebelumnya juga sudah melakukan studi kelayakan untuk membangun tanggul raksasa itu. Proyek ini kemudian dikenal dengan sebutan National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD Master Plan, atau Giant Seawall Jakarta yang kemudian dirancang oleh arsitektur firma Kuiper Compagnon dari Rotterdam yang berkolaborasi dengan Indonesia dan juga konsorsium dari sejumlah perusahaan Belanda, Witteveen plus Bos and Groge Mitch. Melansir dari laman resmi utarajakarta.go.id, pembangunan tanggul raksasa di pesisir Teluk Jakarta dibagi menjadi 3 tahap dengan biaya sebesar 400 sampai 500 triliun rupiah. Adapun ketiga tahap ini adalah sebagai berikut. Di mana tahap pertama dilakukan dengan membangun tanggul pantai dan sungai, kemudian melakukan pembentukan garis pantai yang bertujuan untuk melindungi masyarakat serta aset yang ada di sekitarnya. Lalu di tahap kedua, pembangunan tanggul laut di sisi barat, pembangunan infrastruktur, kolam air tawar, reklamasi, konektivitas, dan membangun sekaligus memperbaiki dari kerusakan lingkungan. Di tahap terakhir, yaitu pembangunan tanggul laut di sisi timur, membangun zona ekonomi untuk pelabuhan, melanjutkan jaring konektivitas, membangun lingkungan yang baru, serta menyediakan pengelolaan terhadap limbah padat. Nah, meskipun program yang satu ini menuai kritik dari beberapa pihak karena berpotensi merusak lingkungan sekitar, namun agaknya Prabowo mengamini untuk melanjutkan pembangunan tersebut. Prabowo juga yakin jika pembangunan IKN ini adalah pilihan yang tepat dan sebuah langkah penting dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan global. Sementara itu, progres pembangunan IKN hingga saat ini menunjukkan bahwa beberapa proyek telah berhasil diselesaikan, seperti pembangunan infrastruktur utama, seperti gedung DPR, MPR, dan infrastruktur pendukung lainnya. Namun, proyek pembangunan IKN juga memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait pendanaan yang fantastis. Pemerintah dihadapkan pada kesulitan dalam menarik investasi asing dan partisipasi swasta karena ketidakpastian politik yang mungkin terjadi di masa depan. Selain itu, proyek ini juga berpotensi merusak ekonomi lingkungan sekitar yang menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pihak. Pada proyek transformasi bangsa itu, Purnawirawan Jenderal TNI AD Bintang 3 itu juga bertekad untuk memperkuat kualitas hidup bangsa dalam berbagai aspek. Misalnya, dalam hal kesehatan, Prabowo Gibran berencana untuk menyediakan makanan bergizi bagi seluruh masyarakat, termasuk bayi yang masih dalam kandungan, karena masalah stunting atau gizi buruk yang masih terjadi di berbagai daerah. Selain itu, Prabowo dan Gibran juga berencana akan membangun rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas modern di berbagai daerah. Sementara untuk mengatasi masalah tenaga kesehatan,
Prabowo berencana menambah fakultas kedokteran, yang saat ini sebanyak 92 fakultas menjadi 300 fakultas, serta menyampaikan beasiswa bagi 10.000 pelajar untuk kuliah kedokteran dan dunia sains. Dalam hal perumahan, Prabowo Subianto juga berjanji akan membangun 3 juta unit rumah, yang terdiri atas 1 juta unit di pedesaan. Rencana lainnya, Prabowo Subianto bertekad untuk memperbaiki berbagai hal, mulai dari kesejahteraan para penyelenggara negara, semisal aparatur sipil negara atau ASN termasuk kalangan guru.